Selamat malam semuanya. Apa kabar? Semoga kalian semua dalam keadaan baik. Hari ini saya sedang melakukan liputan khusus untuk inisiatif Jalan Mekah. Sebuah inisiatif yang telah berjalan selama 8 tahun untuk melayani para jamaah haji di Kerajaan Arab Saudi. Layanan yang akan saya jelaskan ini hanya bisa dilakukan oleh negara yang luar biasa. Hari ini, Jalan Mekah. Inisiatif ini melayani 10 negara dari 17 bandara melalui sebuah inisiatif yang dipimpin oleh Kementerian Dalam Negeri dan beberapa kementerian lain yang berkontribusi untuk memudahkan tugas jamaah haji. Saya akan jelaskan inisiatif ini secara sederhana. Inisiatif ini bertujuan untuk memudahkan tugas jamaah haji, di mana jamaah melakukan proses check-in di ruang tunggu bandara negaranya sendiri. Untuk masuk ke Arab Saudi, jadi ketika dia tiba, dia sudah seperti datang dari perjalanan domestik dari Riyadh atau Jeddah, bahkan kopernya pun demikian. Koper tersebut akan langsung diantarkan ke kamar hotel tempat jamaah menginap di Madinah atau Mekkah. Layanan ini telah diluncurkan di 10 negara berbeda melalui 17 bandara termasuk Indonesia. Malaysia, Brunei Darussalam, Turki, Maroko, Maladewa, Bangladesh, Pantai Gading, dan Senegal. 10 negara di mana jamaah haji mendapatkan layanan bintang 5. Perjalanan dimulai dari Kementerian Kesehatan. Para calon jamaah haji menjalani pemeriksaan medis sebelum masuk ke Arab Saudi melalui inisiatif Makkah Route. Kita beralih ke Kementerian Transportasi. Selain transportasi udara, Kementerian Transportasi juga memiliki peran penting dalam proses ini, yaitu Sabul, sistem pengelolaan bagasi, menerima bagasi dari aula khusus di negara-negara 10 tersebut di aula yang dikhususkan untuk jalur Makkah. Mereka menerima bagasi jamaah lalu melakukan sesuatu yang disebut dengan penandaan, tagging. Ketika jamaah haji tiba di sini, mereka keluar seolah-olah baru tiba dari Riyadh. Mereka meletakkan koper kabin seberat 8 kg yang dibawa di pesawat ke bagian bea cukai, lalu keluar seperti kita dalam penerbangan domestik. Koper tersebut akan sampai ke Arab Saudi. Dengan sistem kode sabil di sini di Madinah misalnya, mereka bisa memeriksa kode tersebut untuk mengetahui di mana jamaah haji akan turun, namanya, di kamar mana tepatnya, dan koper itu akan diantarkan langsung ke kamarnya. Mari saya jelaskan layanan ini dengan cara yang sederhana. Layanan ini disediakan oleh beberapa maskapai mewah di seluruh dunia, dan maskapai-maskapai tersebut mereka tidak menyediakan layanan ini untuk semua kelas. Layanan ini hanya untuk penumpang kelas 1, bahkan penumpang kelas bisnis pun tidak mendapatkan layanan ini karena biayanya mahal. Bayangkan jika semua 10.000 jamaah haji ini mendapatkan layanan bintang 5 di dalam negeri yang agung, Kerajaan Arab Saudi. Saya ingin memberitahumu. Saya akan membuatmu merasakan pengalaman pengantaran koper dari bandara. Dan koper itu sampai ke kamar jamaah sebelum mereka tiba. Bagaimana menurutmu? Sekarang kita sedang menyambut kedatangan penerbangan dari negara Indonesia. Semua layanan yang bisa kamu bayangkan tersedia di sini. Tutup. Keramahan adalah bagian dari diri kami. Keramahan. Ayo ikut saya. Kita lihat bersama. Bagaimana layanan ini dijalankan? Bukan hanya kehebatan layanannya, tapi juga ada cinta di dalamnya, bukan? Anak-anak muda kita, Masya Allah, Tabarakallah, berdiri di setiap langkah demi kesuksesan rute Makkah. Sekarang perjalanan jamaah haji di dalam Arab Saudi sudah dimulai. Perjalanan yang hampir tanpa usaha sama sekali. Jika bus itu sudah tiba, itu bus dari negara Indonesia, mari kita jalani perjalanan bersama mereka dan juga perjalanan bagasi mereka. Silakan, ayo ikut.
لا شريك لك لبيك اللهم لبيك لبيك لا شريك لك لبيك إن الحمد والنعمة لك والملك لا شريك لك لبيك اللهم لبيك لبيك لا شريك لك لبيك إن الحمد والنعمة لك والملك. Pelayanan yang diberikan ini diberikan dengan penuh cinta. Dan saya memperhatikan sesuatu yang aneh saat saya berdiri bersama saudara-saudara dan anak-anak muda kita, yaitu ada sebagian dari mereka yang bisa berbahasa Indonesia. Seperti yang kalian lihat dalam perjalanan ini, semua orang yang datang melalui jalur Makkah tidak membawa koper, mereka hanya membawa tas tangan saja. Kopernya sudah mereka serahkan di bandara negara asalnya, di aula khusus untuk jalur Makkah. Mari kita lihat ketiganya. Assalamualaikum. Secara harfiah, ini lebih mudah daripada kamu keluar. Kamu sedang dalam perjalanan domestik, apa yang terjadi di sini bahkan lebih mudah daripada prosedur perjalanan domestik. Yang dia lakukan adalah sebagai berikut. Dia hanya akan meletakkan barang-barang pribadinya. Jika dia membawa tas tangan kecil, dia letakkan di sini, lalu keluar, langsung menuju hotel. Dan omong-omong, mereka sudah masuk ke Arab Saudi. Secara resmi mereka sudah masuk ke Arab Saudi, padahal mereka masih di negara mereka sendiri. Kami bertemu dengan salah satu jamaah haji yang mendapat manfaat dari inisiatif Makkah Route, dan kami menanyakan pendapatnya tentang kemudahan prosedur mulai dari saat ia keluar dari rumahnya hingga tiba di tanah suci di Madinah. Dari rumah Indonesia ke sini gimana aja, apa lancar, gimana? Sebenarnya saya sangat kagum sekali dengan pelayanan, utamanya dengan kementerian yang dulu itu Kemenak, sekarang menjadi Kemenhaj. Kemenhaj Republik Indonesia di bawah kementerian yang berdiri sendiri. Maka saya merasa bahwa dalam alur perjalanan Lancar. dari Bandara Juanda Indonesia menuju ke Madinah ini, pelayanannya luar biasa. Saya kagum banget, penuh kekeluargaan dan jaringan keislamannya luar biasa. Inilah yang kami maksud dengan negara besar, yaitu ketika hari ini Anda melayani jamaah haji dengan pelayanan mewah dan memperhatikannya seolah-olah dia adalah seorang diplomat yang datang ke negara Anda. Inilah yang kami sebut sebagai negara besar. Sekarang seperti yang kalian lihat, bus 514, orang yang saya wawancarai tadi sudah mendahului saya. Saya akan tunjukkan bahwa dia turun dari pesawat dalam waktu kurang dari 2 menit. Dia keluar dari aula Jalan Makkah di Bandara Pangeran Muhammad bin Abdul Aziz. Sebagai pengingat, Jalan Makkah melayani melalui Bandara King Abdul Aziz dan melalui Bandara Pangeran Muhammad bin Abdul Aziz. Sekarang jam 5.12. Mari kita lihat berapa lama koper pria ini akan sampai ke hotelnya. Ikuti saya sedang menuju ke hotel yang di dalamnya terdapat para tamu Allah dari negara Andalusia. Jarak dari Bandara Pangeran Muhammad ke hotel adalah 5.20. Mari kita lihat berapa lama koper jamaah haji dari negara Indonesia akan sampai. Sekarang saya sudah sampai di tempat tinggal para tamu Allah dari komunitas Indonesia. Bus 514 baru saja tiba. Saya sampai bersama koper-koper itu lebih dulu. Pada pukul 5.47, koper jamaah sudah sampai sebelum dia.
Ayo kita lihat jamaah yang tadi kita wawancarai dan lihat kopernya. Ya, teman saya sudah sampai dan saya akan menyerahkan kopernya sendiri. Dan tentu saja kita sudah sampai pada tahap akhir dari jalur Mekah. Koper-koper ini memang untuk jamaah yang tadi kita wawancarai. Kita akan mengantarkan kopernya ke kamarnya. Tentu saja semua data sudah tertera di koper. Namanya, hotelnya, lantai tempat dia menginap, bahkan nomor kamarnya. Bahkan fotonya juga ada. Kita akan serahkan langsung ke jamaahnya, ayo. Dan saya bersama seorang saudara dari rombongan. Ya, Terima kasih, terima kasih. terima kasih. Ini adalah akhir dari liputan kami, sahabat-sahabatku, untuk inisiatif Makkah Route. Segala terima kasih kami sampaikan kepada pemerintah penjaga dua masjid suci, Yang Mulia Raja dan Yang Mulia Pangeran Muhammad bin Salman bin Abdul Aziz, putra mahkota, serta kepada Kementerian Dalam Negeri, Kementerian Kesehatan, Kementerian Transportasi, dan Kementerian Haji dan Umrah serta SDAIA yang telah memudahkan tugas masuknya tamu-tamu Allah ke Tanah Suci dengan mudah. Dan teknologi yang canggih. Kenyamanan dan kelancaran sepenuhnya. Apa yang dilakukan oleh pemerintah penjaga dua masjid suci adalah sumber kebanggaan bagi setiap warga Saudi dan setiap Muslim. Hari ini kita kembali dan mengatakan bahwa kita berada di negara yang agung, di bawah kepemimpinan yang agung. Selamat malam